Dalam Al-Quran itu muncul dengan beberapa istilah yang oleh orang Indonesia itu sama-sama diartikan sebagai bintang. Pertama, kata bintang yang asli itu adalah an-najmu. Ya, an-najmu dengan jamaknya an-nujum. Itu. Seperti di dalam ya, jadi yang sebelah kiri itu ya, itu ayat-ayat yang menggunakan kata an-najmu dalam bentuk tunggal. Kemudian yang kedua dari kiri itu an-nujum, jadi bintang tapi dalam bentuk ungkapan yang jamak, bintang-bintang ya, itu. Nah, kemudian yang kanannya lagi itu menggunakan al-misbah. Al-misbah itu lampu. Ya, lampu. Jamaknya masobih, masobihun, misbahun, subuh. Nah, subuh ya. Subuh ini waktu ketika kan diawali dengan fajar sodik, fajar yang sesungguhnya. Artinya pergantian dari tahap gelap menjadi ada tahap cahaya. Ya, subuh. Itu misbah itu adalah objek yang menerangi, yang kemudian kita artikan sebagai lampu. Di kampung-kampung dulu itu lampu oblik. Lampu oblik itu. Tak paham lampu oblik itu ya. Yang ada minyak tempat minyak dari apa namanya itu kaca kecil, terus ada semprongnya di atas itu ya. Itu oblik gitu ya. Nah itu pelita. Ya. Nah itu jamaknya masobih, jadi lampu-lampu begitu. Ya. Kemudian ungkapan yang lain juga adalah kaukabun dengan jamaknya kawakib. Ini arti aslinya kalau dalam buku-buku astronomi yang berbahasa Arab, kaukabun itu artinya adalah planet-planet. Ya, planet-planet, planet. Kaukabun, kawakib itu planet-planet. Tapi memang termasuk juga bulan, beberapa planet itu kan memantulkan cahaya matahari ke kita. Ya, sehingga kemudian tampak seperti bintang. Sehingga sebagian orang kemudian menafsirkan sebagai bintang. Ya. Jadi itu bintang di dalam Al-Quran muncul ya dalam 3 istilah, an-najmu, al-misbah, dan kawakib, kaukabun. Ya, kawakib dalam bentuk jamak. Itu planet-planet. Jadi mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya sampai yang terluar itu Neptunus. Itu adalah planet-planet. Ada 8 planet yang kita kenal sekarang dalam sistem tata surya kita. Karena planet Pluto sudah didiskualifikasi dari anggota sistem tata surya kita. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana pemahaman Imam Qurtubi ya. Ketika menafsirkan ayat was-sama'i dzatil buruj ya. Nah, ini tafsir Al-Qurtubi itu ditulis tahun 760-an Hijriah. Jadi sudah sekarang berapa? 1444 ya. Jadi 780 tahun ya, yang lalu. Oke. Nah ini itu tahunnya perlu saya sampaikan juga supaya kita tahu bahwa hampir 800 tahun yang lalu sudah ada orang yang berpandangan seperti ini. Nah, gitu ya maksud saya. Nah ini di dalam tafsirnya ya tentang Al-Buruj, gitu, surat Al-Buruj, surat Makkiyah, surat di kota Mekah ya. Nah kita lihat ya. Al-Buruj, Dzatil Buruj, menurut Imam Qurtubi itu mempunyai 4 makna, 4 arti. Buruj, jadi di situ Al-Buruj, Dzatil Buruj itu maknanya adalah Dzatun Nujum. Jadi yang mempunyai bintang-bintang. Buruj itu berarti bintang-bintang. Gitu, okay? Ini yang pertama. Itu. Okay. Ini. Nah, kemudian yang kedua ya itu adalah al-qusur. Al-qusur itu benteng.
Jadi di langit itu tanpa seperti formasi benteng-benteng begitu. Ya. Ini pemahaman 800 tahun yang lalu, ya. Jadi menurut istilah bahasa Arabnya, buruj itu benteng. Kemudian juga yang mempunyai zatul khalqil hasan. Jadi yang mempunyai ciptaan yang bagus, ciptaan yang baik. Jadi tatanan yang baik, struktur yang baik. Itu langit, ya. Mempunyai ya tentu yang bisa dilihat itu adalah bintang-bintang. Tapi bintang-bintang itu membentuk formasi yang baik. Gitu. Okay. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, zatil manazil. Mempunyai tempat-tempat, ya. Tempat-tempat apa? Di antaranya adalah manazil itu ya, tempat-tempat peredaran bulan. Gitu. Jadi maksudnya sekarang tanggal berapa nih? Rabiul Awal, ya. Kan lusa sudah tanggal 12. Jadi sekarang tanggal 10, Bang, ya. Apakah Bapak-bapak sudah mulai praktek ya, mengamati posisi bulan? Jadi maksudnya Bapak-bapak itu ya mulai tanggal 1 kemarin itu kalau maghrib sepulang dari masjid ini sempatkan melihat ke langit barat. Gitu. Ya, pada jam yang sama, kalau jam 6 terus. Itu akan melihat Bapak-bapak, Ibu, ya, bahwa tempat bulan itu selalu bergeser. Gitu loh. Ya. Jadi misalkan pertama tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu akan selalu naik. Jangan lihatnya pada jam yang berbeda, karena bulan itu turun gitu ya, turun ke barat. Nanti kalau pada jam misalkan kemarin dan hari ini jamnya selisih 2 jam, bisa jadi sama nanti tempatnya. Tapi kalau pada jam yang sama itu akan melihat pola pergeseran bulan itu. Jadi tempatnya berbeda dan bentuknya juga akan tampak membesar. Ya, itu. Nah, karena ini sudah lewat, belum lewat juga ya. Sekarang masih tanggal 10, masih ada kesempatan 5 hari lagi. Jadi mulai nanti misalkan maghrib, setelah maghrib keluar dari masjid ini misalnya jam 6 atau jam 6:15. Ulangi lagi. Pokoknya setiap sholat itu akan kelihatan. Nah, setelah tanggal 8 itu 12, berarti tanggal 11 sudah 15, tanggal 12-nya kan nggak kelihatan bulan. Coba melihatnya ketika subuh. Ya, tanggal berapa tadi? 12 ya. Subuh 12, sekarang seminggu lagi begitu. Melihatnya di langit sebentar. Di langit barat juga bulannya itu bunder. Langit bunder. Ya. Nah, berikutnya subuh berikutnya lihat lagi. Langit bulannya juga bunder tapi berkurang, tapi akan terus naik. Begitu loh. Ya. Nanti kita akan melihat pola keteraturan itu, Ibu Bapak. Ya. Dan disitulah kemudian memang Allah menyarankan kepada kita minimum memperhatikan gitu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Gitu. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah sia-sia ciptaan ini. Jadi di situ Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungannya, gitu ya. Nah, jadi zatul manazil gitu ya, yaitu tempat planet-planet ya. Jadi di sini disebutkan ini tempat planet-planet, tempat matahari, tempat bulan begitu ya. Nah, begitu. Nah, sekarang dijelaskan lebih lanjut ya. Al-Buruj itu ternyata ada 12 ya. Itu Samaniya wa Isrun. Ada 12 Bapak. Yang pertama adalah Al-Hamal. Al-Hamal itu Aries. Ini supaya Bapak-bapak tahu ya. Kita itu kan mengenal zodiak. Zodiak. Tapi ada sebagian dari kita kemudian begitu dengar kata zodiak langsung dideleh.
haram, bid'ah. Ya. Belum tahu apa-apa sudah haram, bid'ah. Gak disinaoni dhisik. Nah ini problemnya ya. Kadang-kadang kita itu terlalu reaksioner gitu ya. Apa-apa yang datang dari sana itu langsung diharamkan, bid'ahkan. Padahal ini ditulis dalam kitab tafsir, Pak. Imam Qurtubi. 800 tahun yang lalu, begitu nggih. Itu loh. Jadi yang pertama, wahia hamal. Hamal itu Aries. Ya, bintang Aries. Jadi kalau zodiak itu bintang Aries, tapi ini adalah rasi bintang. Jadi Al-Buruj itu sebenarnya kalau merujuk ini sebenarnya adalah rasi bintang. Nah, sebentar, kok keluarnya ini dulu ya. Itu. Kemudian Saurus. Oh ya betul Saurus ya. Kemudian Al-Jauza itu pasangan. Pasangan itu adalah Gemini. Jadi kalau bintang Gemini itu kan gambarnya berpasangan ya. Kemudian Saraton ya, Saraton itu kepiting. Ya, kepiting, Pak. Al-Asad itu singa. Jadi Leo, bintang Leo. Yang lahir Agustus Leo bintangnya gitu kan. Ini katanya dengan bintang, tapi ini rasi bintang. Ya, bukan dalam konteks astrologi begitu nggih. Kemudian Sumbula. Ya, ini biasanya pasangan apa gambarnya wanita begitu ya. Virgo. Nah, ini di langit utara ya. Kemudian Mizan. Mizan itu timbangan, Bapak, ya. Timbangan itu Libra gitu ya. Tuh. Kemudian wal akrob ya, al akrob itu. Kalau Cancer tadi itu Kepiting ya. Oh, sebentar. Terbalik ya. Scorpio. Oh, bukan. Scorpio itu apa? Kalau jengking ya. Kemudian wal kausu Sagittarius, wal jadyu ya, Capricorn, Dalu ya, Aquarius, dan kemudian al-hud ya, itu adalah Pisces, ikan. Itu. Jadi Al-Buruj ya, menurut Imam Qurtubi di dalam tafsirnya itu tidak lain adalah rasi bintang. Ya, rasi bintang yang dikenal sudah lama. Jadi artinya 800 tahun lalu itu orang-orang sudah mengenal Pak rasi bintang. Kita aja nggak kenal. Itu. Nah, jadi memang orang dulu itu mencari petunjuk ketika melakukan perjalanan malam itu dengan bintang-bintang, Bapak. Ibu, nggih. Jadi kalau bintangnya begini, oh orang kemudian tahu lor kidul, utara selatan gitu. Karena nggak ada matahari. Kalau ada matahari kan gampang. Ada matahari kemudian lihat bayangan kan gitu. Nah, kalau malam, bagaimana kalau orang sedang melaut? Itu yang dijadikan petunjuk itu adalah posisi bintang-bintang. Begitu. Nah, itu. Nah, untuk itu mungkin nanti kita perlu tanya-tanya kepada teman-teman kita, saudara kita yang ada di Kenjeran ya, yang biasa melaut itu. Nah, jadi al-burud dalam bahasa Arab ya, itu adalah maknanya al-qusur, benteng, seperti kalau Allah Ta'ala ya, walau kuntum fi burujin musayyadah. Jadi seandainya kamu berada di benteng yang kokoh gitu ya, gitu. Nah, ini Pak. Ya. Ini tadi yang disebut Al-Buruj ya, di dalam surah Al-Buruj ayat 1, surah Al-Hijr 16, dan juga surah Al-Furqan 61. Oke. Itu. Nah, ini Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat ini ngojok langsung surat itu suwek-suwek. Ben ketok Islam. Enggak, Pak. Gak ketok Islam, ketok lek gak duwe ilmu dadine. Langsung a priori dhisik, suwek-suwek. Begitu. Tafsir Al-Qurtubi ya, itu nyebut ini, Pak, gitu loh nggih. Nah, itu ya. Nah,
ini sekali lagi ini menandai, menggambarkan bintang-bintang, formasi bintang-bintang di langit, Pak. Nah ini posisi bintangnya itu seperti ini sebenarnya. Dan itu sudah diamati orang ya ratusan ribuan tahun yang lalu. Kemudian digambar, diberi nama gitu loh. Ini 12 ini yang paling terkenal. Ya. Jumlahnya piro? Nanti jumlahnya saya sebutkan semua, nggih. Ini 12 yang disebut di dalam kitab tafsir, ya. Nah, ini, Pak. Itu. Jadi orang-orang itu mengamati langit, begitu loh. Dan mengamati langit itu sudah berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang yang memikirkan baik dalam kondisi kiaman berdiri ya, itu berbaring atau duduk, mereka merenungkan ciptaan Allah. Ini ngadeg berbaring leye-leye, gak mikir blas. Terus ya apa? Paham keagungan Gusti Allah gitu loh, nggih. Ya. Itu. Nah ini, jadi ini saya mengingatkan saja gitu ya. Di dalam Al-Qur'an ayat alam itu ada 800. Itu. Jadi kita tuh sebenarnya disuruh merenungkan itu gitu loh ya. Nah, kalaupun nggak merenungkan langsung, ya belajar dari orang-orang yang sudah mempelajari itu. Jadi kitab-kitab tafsir diantaranya. Ya. Nah, ini kemudian diulang oleh tafsir yang paling belakangan ya. Itu tafsiran Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Ya, beliau baru wafat tahun 2015 ya. Itu. Was-sama'i dzatil buruj. Ya. Nah ini. Huruf qasam, ya itu tadi. Jadi kalau nggak ada huruf qasamnya, seperti yang saya sebutkan tadi, as-sama'u dzatul buruj, ya. Langit yang mempunyai buruj. Buruj tadi bisa berarti bintang-bintang, bisa berarti benteng, bisa berarti tempat-tempat peredaran matahari, kawakib, planet dan juga bulan, gitu ya. Nah itu. Nah, jadi al-buruj itu. Nah, jadi artinya benteng, istana, menara, bangunan tinggi gitu ya. Kalau kita lihat di kamus. Nah, karena artinya seperti ini, maka sebenarnya ayat ini masih mempunyai peluang untuk diartikan yang lain, Bapak-bapak. Khususnya dengan perkembangan teleskop yang paling canggih. Gitu. Buruj tadi itu kan hasil pengamatan mata telanjang. Ya, jadi kalau kita melihat ke langit, orang-orang yang memang hidupnya itu sangat bergantung pada letak bintang-bintang, itu kemudian membuat menyusun. Lalu ada pola-pola begitu, ya. Nah, karena kita nggak terlalu urusan, selewat aja. Ya. Bahkan kemudian di sana ada bintang apa, sekarang gitu ya. Bahkan kalau bintang yang karo, apalagi kemudian posisinya gitu loh, keteraturannya, lewat aja jadinya kan. Nah ini, jadi mudah-mudahan dengan setelah ngaji ini kita mulai agak-agak care gitu ya. Jangan ini, ono bintang apa gitu kan. Itu gitu. Nah begitu. Nah jadi, ini kalau dalam tafsiran Munir tadi selain mengulang apa yang telah ditulis oleh Al-Qurtubi, nah ini disebutkan ya di langit utara, di yang Aries dan sampai Virgo tadi itu di langit utara, ya di langit utara. Nah, Ibu Bapak, ya sekarang ini tanggal berapa? 6 Oktober, mulai 23 September kemarin, ya matahari itu di selatan. Matahari itu di selatan. Ya, matahari sudah bergeser ke selatan ekuator, begitu.
insya Allah besok tanggal 10 ya, itu matahari lewat lintang kita, sehingga nanti tanggal 10, 11, 12 jenengan ketika zuhur itu coba keluar, pas zuhur teng itu coba keluar, lalu perhatikan ke bawah ya, itu nggak ada bayangannya gitu ya. Nah begitu itu. Tapi saya mau ngaji ulang itu nanti sedikit mengulang materi ketika matahari di atas Ka'bah. Ya. Ketika matahari di atas Ka'bah Juli yang lalu itu kan semua bayangan di luar Mekah itu menunjukkan arah kiblat. Tapi pada waktu itu orang di Ka'bah, orang di Mekah itu nggak punya bayangan. Nah, nanti tanggal 10, 11, 12 peristiwa yang sama itu terjadi pada kita. Kita coba keluar pas duhur itu, pas awal azan itu ya. Pokoknya sing azan nggak telat. Yang azan telat ya beto mana. Itu loh ya. Pas awal duhur teng itu kita berdiri di tempat yang kena matahari itu nggak akan ada bayangan begitu ya. Itu karena posisi matahari itu di atas posisinya sama dengan lintang kota kita. Nah ini pembatasnya utara selatan ya. Nah kemudian ketika di selatan ini mulai dari Libra sampai Pisces tadi itu, ya. Nah itu sudah. Jadi Al-Munir sudah membagi. Kalau tadi Al-Qurtubi hanya menyebut 12 rasi bintangnya, tapi Al-Munir sudah mendeskripsi 6 bulan di langit utara, 6 bulan di langit selatan. Bahkan kemudian ada rinciannya ini, ya, ada rinciannya. Jadi mulai musim musim semi, gitu ya. Kemudian musim panas, lalu musim gugur dan musim dingin. Ya, ini tanggal-tanggal ini menyatakan 4 musim, ya di daerah utara, ya 4 musim di daerah utara. Jadi musim semi itu 21 Maret mulainya. Kemudian musim gugur. Bukan. Ya musim panas. Ya, musim panas mulai 21 Juni. Itu. Nah, kemudian musim gugur mulai 21 September. Ya, mulai 21 September. Begitu. Dan 22 Desember mulai musim dingin. Kita kan nggak mengenal 4 musim itu Pak. Tinggal dongeng aja lah gitu ya. Ya kecuali kalau nanti ibu bapak umroh ke Saudi mengambil bulan-bulan itu, karena di Saudi masih kena 4 musim itu. Jadi kalau mau agak dingin nanti umroh akhir Desember Januari. Ya. Kalau mau panas ya kemarin itu mulai Juni sampai lewat, ini sudah lewat. Sekarang dia masuk musim gugur. Karena Saudi masuk lintang utara Saudi itu. Nah, jadi itu semua adalah fenomena alam ya, akibat posisi relatif bumi terhadap matahari begitu. Nah, sementara sumbu rotasi bumi itu tidak tegak lurus bidang edarnya, tapi bentuk sudut. Itu yang kemudian menyebabkan matahari tampak di utara dan selatan. Ya, tampak di utara dan selatan bumi, gitu loh. Di lintang utara maupun lintang selatan. Padahal sebenarnya edarnya itu yang begitu. Itu loh. Jadi akibat posisi relatif matahari dan bumi itu seperti ini, maka menurut kita yang di bumi, ya mataharinya tuh kadang-kadang di utara ekuator, kadang-kadang di selatan ekuator. Sekarang ini sedang di selatan ekuator. Ya. Tuh. Nah, jadi ini batasnya ya 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Ya, itu bolak-balik tiap tahun. Teratur. Nggih. Itu. Nah, beberapa hari yang lalu saya itu ditanya oleh teman, nggih, dosen ETS. Bos, aku mau melaku, ngeterno anakku.
Kok sering ngene kok kidul. Gitu. Jadi maksudnya mataharinya sudah di selatan gitu kan. Mosok sih saya gitu kan. Segini aja. Paling gampang supaya kita enggak cuma mengandalkan perasaan. Jangan-jangan awakmu tangi turu terus ngelindur terus yo opo budal kan. Gini aja. Untuk awan tur wis golek onggon gitu ya. Ngadeko. Terus lihat bayanganmu di mana gitu. Nah, saya bilang besok karena dia nelpon saya itu jam 2. Wis besok jam 12 keluar rumah berdiri di tempat yang kena matahari. Besoknya saya cek, ya apa? Wah lewat aku ada acara. Wah, ya gitu. Jadi ibu bapak, jadi gini, kadang-kadang kan ada orang ya, apa datang ke kita cerita dengan amat sangat yakin gitu ya. Wah, padahal kita itu sudah ini sunatullah, nggak akan berubah, Wak. Sehingga kemudian kita itu bisa tahu uang ini mesti ngedabrus sih. Mesti mbujui. Itu kita tahu gitu loh. Meskipun dengan ekspresi yakin berarti kita dabrus dan hasil ketok bodone gitu loh. Jadi gitu. Gitu loh. Karena hukum alam itu gak iso, Pak, diubah-ubah sak karepe dhewe insyaallah kalau Gusti Allah menghendaki. Ah itu dianggap Gusti Allah mencela gitu kan, seperti yang sering saya katakan. Enggak lah gitu nggih. Nah, jadi begitu nggih. Nah, jadi akibat rotasi bumi itu nah gini Pak, kalau dipotret apa? Potret lengkapnya ini tadi Aries ya, Saurus ini. Ya ini. Jadi itu posisi di langit sebenarnya ya. Posisi apa namanya? Rasi bintangnya itu. Nggih. Nah, ini Pak. Ini apa tadi? Yang pertama, Aries. Aries itu domba yang sedang apa itu? Tidur-tiduran. Domba, Pak, nggih. Ini. Nah, terus kok iso domba sing ya mungkin waktu itu astronomi yang ngingu wedhus. Ya, sehingga kemudian bayangannya itu ya wedhus gitu. Gitu loh, Pak. Kan orang itu pikirannya kan yang ada di pikirannya kan sesuatu yang akrab dengan dirinya toh. Gitu loh. Lewat penggembala wedhus mesti isinya wedhus. Wedhus tak dol regane piro? Kapan Idul Adha? Rego wedhus piro kan gitu, Pak. Gitu kan. Jadi cara berpikirnya mesti begitu, Pak. Kalau jenengan orang tambak mesti mikirnya iwak tok gitu kan. Kok pisces tok gitu loh. Mesti gitu. Nah, gitu ya. Lumsa itu pikirannya ya apa sing dilakoni kesehariannya gitu ya. Nah, itu. Aries. Nah, ini Pak tadi apa? Saurus kan? Oh, Saurus itu. Nah, ini apa itu? Bandeng nyeruduk. Jadi loro. Ya. Iki wong PDI, Pak. Ya. Nah, kemudian ini Gemini, Pak. Gambari wong loro. Nah, ya. Mbok, gambar kok ngene iso digambar wong loro iki opo kan. Gitu, Pak. Ini pengamatan yang lama, Pak. Duduk sedina rong dino, sewengi rong wengi. Gitu loh ya. Kita sudah terima hasil jadi aja, terima di CAI. Pengen bertanya-tanya untuk sambil merenung yang tahu. Ini kan sudah apa sekian ratus dan sekian ribu tahun yang lalu kan. Gitu loh. Orang-orang Yunani gitu. Nah ini Pak, apa lagi mau? Bar Gemini, Leo, apa Cancer ya? Apa tadi? Kepiting ya. Nah ini Pak. Kok iso kepiting ini? Ya saya suka-suka wis gitu ya. Kesannya suka-suka padahal enggak, Pak. Rada dawa ceritane iki. Dawa ceritane gak cukup ngaji sak jam. Lagi cepat sih. Tapi kata al-buruj itu yang penting kita paham al-buruj itu kalau kata mufasir dengan uraiannya itu sebenarnya adalah rasi bintang. Oke. Iki apa iki? Singo. Singo edan. Iki rame Pak Kanjuruan. Leo. Nah, ini Pak. Gambarnya Leo. Tarik-tarik jadi Leo. Oh, ya, apa gak wedhus pisan? Kan iso ae. Gitu. Kalau kita mau kritis kan gitu. Lho ya apa jane? Ya sinau, sinau. Ceritanya kan dawa sakjane kan. Sekali lagi ini panjang Mbak ceritanya nggih. Ya. Leo. Terus bar Leo apa tadi? Timbangan bukan, Virgo ya, Virgo. Ya. Virgo, Pak. Nggih. Nah, kawong ya
dari perempuan ya. Ini yang ada di langit utara, Pak. Langit utara ya. Nah, ini kemudian yang langit selatan, Libra, Mizan tadi itu timbangan, Pak. Kok iso? Nah, ini Pak, segitiga terus orang ini, bandul gitu ya. Itu tadi timbangan. Nah, timbangan, Pak. Ini bapak-bapak yang ibu bapak yang apa? Pedagang sensitif, nah timbangan. Tuh, timbangan, nggih. Nah, pertimbangan Scorpio. Kalau jengking ya member-member ya. Nah, itu kalau jengking gitu nggih. Jadi posisi bintang itu tarik-tarik dari kalau jengking gitu. Nggih. Ini Pak. Ini semua menggambarkan posisi bintang Pak di langit gitu. Ya. Bukan di karang-karang, ini fenomena alam gitu ya. Ini Sagittarius. Rodok wangel lagi, rodok akeh bintangnya yang ditarik-tarik gitu. Tapi ya itu karena yang membuat mereka yang percaya punya kepercayaan terhadap dewa-dewa itu loh, Pak. Itu. Jadi ya nggak salah mereka gitu. Kita aja yang salah. Kita dulu kenapa kok nggak ngamati kemudian dicatat lalu jadi apa pengetahuan yang dicatat lalu diwariskan kepada anak cucu sampai hari ini kan? Kan itu problemnya. Jadi, nah ini ya, nah ini Capricorn ya, domba kok bersayap, kayak apa Pak? Buruk gitu kan. Jadi kalau kemudian ada orang gambar buruk, kuda bersayap, ya wes, jadi kenal sebagai kisah-kisah Israeliat kan gitu Pak, gitu loh ya. Nah ini karena memang dulu yang membuat bukan kita gitu ya. Jadi nah itu oke. Nah, kemudian Aquarius ya. Orang menyiramkan air, aqua. Aqua kan aqua, Pak. Aqua. Tahu kan ya aqua. Jadi menyiram air ini. Gitu loh. Ya, aqua itu air gitu. Oke. Tuh ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah Pisces. Nah, ini. Lah iki rada angel ini. Ini kok gambar iwak iki rada angel ini. Rada angel. Nah, itu, Pak. Nah, ini iwak dipancing jare ini, tewaleni loro. Rada angel ajane dikait-kaitkan dengan iwak rada angel gitu ya. Tapi ya sekene maksa terima ae saya gitu ya. Jok protes ya. Ya. Nah, jadi ini lengkapnya, Pak. Ya, ini kalau sky map ini apa Februari yang lalu ya posisinya di langit itu. Nah, ini ya rasi bintang itu. Jadi rasi bintang itu nah ini Pak. Jadi jumlahnya berapa ini? Banyak sekali sebenarnya rasi bintang itu, okay? Itu ya. Perkembangannya sekarang itu banyak sekali. Tadi itu kan cuma 12. Yang utama, okay? Nah, itu. Jadi ada Pegasus. Ada Pegasus. Bahkan Pisces ada Pisces yang Pisces austrinus. Jadi mungkin ini disempurnakan oleh orang Austria, gitu ya. Nah, kemudian ya. Jadi banyak sekali, Pak. Ini nama-nama apa tadi? Rasi bintang ya. Rasi bintang. Jadi ini kalau digambar orang-orang astronomi itu menggambar sudah sangat lengkap begitu ya. Nah, itu. Nah, jadi itu formasi bintang-bintang di langit ya. Yang tadi itu dengan mata telanjang. Nah, kalau kemudian pakai teleskop, maka pemahaman kita apa yang kita lihat di langit itu juga menjadi lebih kompleks lagi, Pak. Nah, jadi ini ada bintang-bintang yang berkumpul sangat rapat dan seterusnya itu, nggih. Nah, jadi ini, nah karena seperti yang saya sebutkan tadi, itu tadi dari pengamatan mata telanjang, Pak. Nggak pakai kacamata, nggak pakai teleskop, apalagi teleskop yang canggih ini. Nah, tapi tadi arti buruj itu apa, Pak? Benteng, apa tadi? Menara, bangunan, gitu kan? Jadi artinya masih punya peluang untuk ditafsirkan, diartikan secara berbeda, khususnya setelah ada teleskop ruang angkasa yang mengorbit jauh di langit apa di ketinggian sana. Maka kedalaman langit itu bisa dipotret lebih lanjut. Nah, maka dalam perspektif ini apa makna itu? Nah, insya Allah kita bahas pada ngaji yang akan datang. Sekarang yang pembahasan burut menurut
mata telanjang yang juga sudah ditulis oleh para mufassir sekitar 800 tahun yang lalu, yang maknanya itu sebenarnya adalah rasi bintang. Ya, rasi bintang. Bukan gugus bintang. Karena kalau gugus bintang itu bahasa Inggrisnya adalah cluster, itu lain lagi artinya, ya. Nah, jadi seperti itu. Demikian Ibu Bapak, ya, al-buruj di dalam Al-Qur'an, ya, ternyata para mufassir mengartikan itu rasi bintang, dan minimum yang kita ketahui secara umum itu adalah 12 yang kita kenal dengan zodiak, ya. Itu memang kalau itu terkait dengan astrologi lalu dikait-kaitkan dengan nasib. Itu yang tidak boleh di dalam Islam. Tapi sebenarnya dalam perspektif astronomi itu adalah rasi bintang. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.